kemajuan sains bisa ada model kontrol populasi penduduk dengan rekayasa darah. Apakah bisa direkayasa darah begitu, Rex? Atau misalnya yang dari positif berubah ke negatif atau sebaliknya? Atau tidak bisa? Jadi itu belum ada sih, karena ini darah diwariskan secara pasti tuh. Bagaimana tuh orang tua mewariskan dia belum ada yang rekayasa seperti itu. Karena ini so terbawa dari lahir begitu. Beda dengan genetika, dan genetika orang bilang bisa direkayasa walaupun banyak dari tumbuhan tuh sel-sel dah. Kalau darah memang tidak bisa mau istilahnya diganggu gugat tuh di kepastian itu dan berarti kan salah satu yang di sekitaran tahun 1899, lebih dari 100 tahun yang lalu, ada seorang ahli dari Jerman yang namanya Wilhelm Schmidt. Dia menulis sebenarnya penelitiannya tapi berkaitan dengan bahasa, yaitu ada konstruksi kolonial di pesta yang belum tanyakan. Nah, ini menjelaskan kembali itu konteks pesta yang punya dalam terma Minahasa. Itu sebenarnya upaya dekolonisasi. Jadi sebenarnya upaya-upaya ini juga kan perlu belajar kembali bukan wacana-wacana Minahasaan dari perspektif kita yang kemudian oleh kolonialisme kemudian diputar ke arah belum kan. Hari ini mungkin itu upaya-upaya terbaik. Dan hari ini metode-metode begini juga digunakan misalnya di dalam konteks masyarakat adat kan, misalnya di Misa di Mesoamerika. Sekali jual minyak yang apa nih? Kan ini boleh toh? Jadi dong bilang kita dong mau usaha. Jadi bilang, saya dapat surat apa? Kau mau saya lapor di Kompas. Berkonversi jadi yang selebes itu yang kemudian ikut dalam itu Kongres Pemuda kedua menghasilkan sumpah serapah sumpah pemuda. Kemudian yang selebes itu fusi dengan itu pemuda organisasi pemuda seluruh Hindia Belanda bersatu menjadi cukup panjang. Nah, kemarin orang belajar bersama dengan Kemandrin dan Billy sejarah bahasa, sejarah migrasi, leluhur dan lain sebagainya. Nah, untuk kita materi ini ada dua hal. Pertama tentang historiografi mite Lumiotoar, artinya sejarah pendokumentasian cerita Lumiotoar. Dan kemudian bagaimana terbentuknya sebuah identitas kedinasan. Nah, kita memposisikan atau mendefinisikan cerita Lumiotoar itu sebagai mite atau dia sebagai cerita sakral, sebagai cerita suci. Nah, kenapa dia disebut cerita sakral, cerita suci? Karena di masa Minahasa masih penuh dengan ritual-ritual pihak lain, kemudian jadi bukan hanya sekedar ingatan sangat sulit, ada tapi pemicu. Ada pemicu yang membuat akhirnya ada dua, perang Minahasa Bomo juga perang Minahasa. Itu menguat, jadi bikin orang lebih pasti karena sebenarnya narasi ada musuh bersama gitu. Kalau Tonas itu alat dia juga cerita bahwa berapa walat di Pemulu itu termasuk kontemporan bermasa karena melawan apa? Baltik. Habis tuh vaksin. biar jalan tuh. Vaksin lebih enak. Sudah api nih. Kau sudah jadi sudah api itu. Dengar lagi itu sudah mantap. Selesai. Oh, ini kok gambar dulu kan, jangan lupa tadi. Ini lumayan sih di perjuangan Da Viking, tapi di masa terus masih langsing-langsing cuy ya. Langsung. Denny masih kurus sekali, Carlos ready. Udah, Chan masih bawa otot.
siapa yang tetap pilih satu sumpah? Ada Billy yang belum pakai kacamata waktu itu. Sekarang so min ampa dia kelima. Ompi waktu itu ini Ompi. Deng Pompong. Orang salah satu batalion yang ada di tengah tapi susah pusat jada waktu itu menurut data. Jadi Jawa Iko baru mau dapat sampai di ujung goa. Di goa situ ya biasa selain paniki ular. Orang sempat singkal ini. Coba lihat ini jenis batu. Orang dia bilang batu panjang. Nanti baca dari Karawas batu. Ini batu ini ada di dekat Kuala apa dia bilang sini? Memea, Nimanga atau Nimanga Kang? Nimanga. Kuala besar yang keluar di pantai sana. Di daerah Sonder ini turun naik gunung sana habis semua turun. Kira-kira berapa kilo Saya bersumpah tidak akan turun di situ lagi. Iya betul, sangat melelahkan. Kita kemungkinan mau 4 kilo udah turun waktu sampai di bawah. Kung babale pas lapar-lapar. Orang lewat di air terjun, dia bilang air terjun cinta. Karena ada simbol batu love begini di situ yang terbukti secara alami. Kok anak-anak kampung sementara baragi. Pas dia lapar-lapar. Ini batu. Coba lihat DP model. Tahu itu bidang semua itu. Nanti sebentar ibu apa? Jadi terang mau lanjut di pertanyaan lain. Kalau masih ada? Kalau masih ada, terang mau lanjut di lain. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Nanti Anda juga bertanya sebenarnya, berbagi saja. Apakah teman-teman pengalaman di batu-batu mungkin pernah dikasihkan. Bu, mau respon itu aja terangsang ya dengan presentasi Erikson. Ya, Bu, silakan. Kita jujur ya, walaupun kita concern juga terhadap kultur lokal, tapi memang tidak seserius seperti teman-teman kita ini mengeksplorasi sampai ke situs-situs yang mereka temukan seperti tadi Rikson. Kita Jawa Ikomar banyak kali hilang. Nah, walaupun niat ada, beberapa hari mau pergi di pingkan, ya, kita karena tulisannya kelar-kelar. Apa beta harus Jakarta baru bisa dibilang Indonesia? Apa beta harus makan nasi baru bisa disebut NKRI? Kalau keadilan seperti itu, bagaimana perasaan bisa menyatu? Apakah Tom harus makan sawi untuk jadi manusia? Apakah Tom mesti satu ras untuk jadi manusia waras? Ya, penguasaan tanah di Kelelonde atau di beberapa tempat yang tadi disebut Nedi, air hujan dan daerah-daerah lain, masyarakat adat selalu jadi korban, apalagi komunitas perempuan adat yang memang jadi bemper kan, pertahanan bagi perjuangan untuk mengklaim ulang tanah-tanah adat itu. Nah, itu wacana apa yang muncul? Ada pertarungan wacana apa? Ya wacana kolonial. Ya, TNI mengklaim diri itu sebetulnya masih kuat, apalagi memang mental militaristik itu sangat kuat wacana kolonial. Nah, lalu siapa yang jadi korban? Ya, yaitu komunitas-komunitas yang sangat rentan itu. Ya, jadi postkolonial ini muncul sebagai reaksi dan kritik terhadap wacana kolonial yang masih ada sampai sekarang, sekalipun penjajahan secara dapur. Kalau saya tinggal dapur, taunya makan. Komitmen dari awal. Dia kan peserta. Dia pegang dapur, Juan yang duduk. Nah, ini yang mental kolonial. Jadi artinya bahwa mental kolonial itu masih hidup orang sampai sekarang. Ada bos, ada yang di bawah. Itu komitmen tadi. Bersepakat. Kalau pembagian tugas, oke. Tapi kan dia bilang peserta dia, bukan koki di dapur. Dia bilang tuh orang kata itu Ya, jadi dia. Iya, mungkin nanti bisa jadi catatan evaluasi, ya. Nah, kalau nggak ada shalom mesti mati. tapi apakah cuma shalom tahu mau masak? Semua orang kan tahu. Yang siap, Bu. Ya? Yang siap. Tapi nggak bisa. Yang itu udah bilang itu dia butuh asal dulu. Apa? Kalau 5 wale di dapur itu
patriarkal. Nah itu yang kita bilang tadi. Iya, Icon kotek so ada dari tadi ya. Mungkin perlu orang lakukan evaluasi dan otokritik terhadap bagaimana orang bermawale sampai hari ini. Dan yang sebelum duluan patriarkal duluan. Iya. Apakah mawale itu sudah menjadi rumah bersama bagi orang-orang yang ada di dalam situ, laki-laki atau perempuan ataupun gender lain atau orientasi seksual yang berbeda, yang merdeka? Ataukah masih orang pegang itu mental kolonial? Ada yang jadi bos, duduk-duduk enak-enak, nanti toh ada yang di dapur atau ada yang kerjakan yang urusan-urusan dianggap itu remeh-temeh, padahal kalau tidak ada itu juga orang yang tidak mungkin kegiatan ini akan berlangsung dengan baik toh. Nah jadi kayak begitu. Jadi memang mungkin pikir apa sih kok bicara wacana kolonial diarahkan ke situ, tapi itu kita apa ya selama ini keresahan ya. Betul, karena buat kita orang selama ini kan memang betul